Indonesia bagian timur, terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempesona dengan kekayaan alam dan hasil bumi. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh pemerataan pendidikan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat Indonesia Timur yang tinggal jauh di pedalaman, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itulah, Yayasan Rumah Junior terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia Timur. Inilah yang dilakukan Yayasan Rumah Junior selama ini, dan inilah kondisi rumah-rumah masyarakat, rumah yang sangat sederhana. Dengan Yayasan Rumah Junior, mereka memiliki mimpi yang sangat luar biasa, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan menurut saya, tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan yang layak. Namun, ternyata tidak hanya sektor pendidikan saja yang harus dibangun, akan tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya. Karena itu, Yayasan Rumah Junior juga aktif berkontribusi terhadap hal ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat di pedalaman. Bersama Yayasan Rumah Junior, saya mendapatkan makna hidup yang lebih berarti, yakni untuk mencerdaskan anak-anak di Desa Taitnama, untuk mengeluarkan mereka dari ketidaktahuan, untuk memberikan mereka ilmu, serta pendidikan yang nantinya dapat membuka wawasan mereka. Awalnya anak ini masih belum bisa berhitung, namun karena punya semangat yang tinggi untuk bersekolah di PAUD Harapan Bangsa, kini anak ini sudah bisa berhitung dan bisa beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Dan saya berharap ada banyak anak yang seperti dia, yang memiliki cita-cita dengan dukungan sekolah dan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama bergandengan tangan, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait yang terbeban, untuk memberikan doa, daya dan dana, untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program menuju 100 sekolah di Indonesia Timur. Salam peduli Indonesia. Terima kasih Bapak Mama karena sudah membantu kami sehingga anak-anak kami sekolah dengan baik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu
diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus, memenuhi hidup kami, memimpin kehidupan kami. Kami buka hati untuk menyambut, sharing kebenaran firman-Mu yang mendidik, menegur, menguatkan dan mengarahkan hidup kami. Hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Hari ini saya akan sharing mengenai proses. Katakan dengan suara keras bersama-sama, proses.
Banyak orang seringkali suka dengan yang namanya hasil. Ya, bahkan sebagian orang lagi mungkin lebih tertarik dengan kata cuan, untung, profit, keberhasilan, kesuksesan. Namun kita perlu ketahui bahwa hal-hal tersebut seringkali baru bisa diperoleh ketika melalui proses. Dan dalam hidup ini tidak lepas dengan namanya proses. Sehingga ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan nanti mengenai proses, kita akan siap menjalani kehidupan dengan luar biasa. Berapa banyak dari saudara siap diberkati lebih lagi? Katakan amin. Saudara tentu setuju kalau saya katakan menghasilkan suatu produk dan jasa yang bagus itu butuh proses. Membuat badan bisa langsing atau punya tubuh yang six pack pria atau badan yang ideal itu juga butuh proses seringkali. Mencapai prestasi di sekolah butuh proses. Kita mau punya pelayanan yang berdampak, butuh proses. Membangun rumah tangga yang harmonis, butuh proses. Melihat bisnis yang berkembang, karir yang meningkat, butuh proses. Bahkan bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, butuh proses. Jadi kalau kita memahami bahwa proses itu bagian dari kehidupan, kita perlu belajar namanya trust and enjoy the process. Kita perlu belajar untuk menikmati setiap proses dalam hidup ini dan kita bisa melalui setiap proses dengan cara yang tepat. Nah, saudara, manusia senang yang namanya instan, ya. Tapi Tuhan lebih tertarik menghasilkan intan yang berkualitas dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Sesuatu yang instan seringkali lebih murah. Barang-barang yang diproduksi dengan instan, makanan instan biasanya murah, kurang sehat dibanding dengan makanan yang melalui proses. Ada yang mungkin proses digodok atau proses mungkin fermentasi, ada steak yang mungkin dinamakan dry age, anggur yang melalui proses bertahun-tahun, itu biasa nilainya lebih mahal. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau kita memahami bahwa semua prinsip di dunia ini Tuhan berkarya dengan cara proses. Lihat planet, lihat tumbuhan, lihat makhluk hidup, lihat binatang, lihat cuaca, semua dalam tatanan proses. Bahkan hidup saya dan saudara ada di sini karena Yesus Kristus melakukan penebusan di kayu salib. Itu adalah sebuah proses karya Tuhan membuat saya dan saudara bisa diselamatkan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Hari ini saudara, kita akan belajar 7 hal penting mengenai proses dalam kehidupan. Dan ini semoga membekali dan juga menjadi arahan dalam hidup kita. Siap saudara? Katakan amin. Yang pertama, proses selalu berhubungan dengan purpose. Ya, jadi ada 7P dalam bahasa Inggris yang akan saya bagikan supaya mudah diingat dan nanti kita bahas dalam bahasa Indonesianya. Purpose adalah tujuan. Jadi setiap orang yang melalui proses di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan tujuannya apa? Membuat saudara dan saya semakin indah, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan, semakin membuat rupa Kristus semakin nyata. Tapi untuk melalui proses itu seringkali tidak enak. Ya, ada banyak situasi yang harus kita lalui. Tapi ingatlah, tujuan Tuhan dalam setiap proses adalah membuat kita semakin berkualitas. Amin. Menjadi bejana yang indah di tangannya untuk maksud dan tujuan yang mulia, saudara. Justru lebih bahaya orang ada di gereja, lama di gereja, pelayanan, tapi tidak lalui proses Tuhan. Ingat, jabatan rohani, aktifnya saudara dalam pelayanan, atau lamanya saudara jadi orang Kristen, tidak bisa menggantikan yang namanya proses Tuhan. Kita butuh proses Tuhan untuk dibentuk, ditempah, dimurnikan sehingga kemuliaannya nyata. Mari kita lihat firman Tuhan saudara bersama-sama di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dikatakan di situ, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari mana saudara? Tuhan yang adalah Roh. Maka kita, baca sama-sama maka kita ya, 2, 3. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari sinilah kita sering dengar ada istilah from glory to glory. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara dan saya lalui proses supaya kemuliaannya nyata dalam kehidupan ini, kita dibawa dari satu glory kepada glory berikutnya. Katakan amin. Rindukan ini.
Artinya apa? Apapun profesimu. Mungkin kau ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin kau mahasiswa, anak sekolah, tapi di kampus, di sekolah kau menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin kau pedagang, pebisnis, karyawan, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi bukan cuma pendeta yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma nabi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih tahu orang di sampingmu, kamu juga. Kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, di luar sana, di pasar, di sekolah, di kampus, di toko, di kantor, di pabrik, di gudang. Kita ada menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi itu butuh apa? Proses. Yang kedua, proses selalu melibatkan orang lain. Atau people. Jadi supaya saudara mengerti prinsip proses ini dan waktu kita lalui, kita menjadi siap. Amin saudara. Proses seringkali membutuhkan orang lain. Melalui siapa? Orang-orang dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, dalam sekeliling kita, itu orang-orang yang Tuhan bisa pakai memproses kita. Dan bisa jadi orang itu sekarang ada di sampingmu. Siapa? Istrimu bisa memproses hidupmu. Ya, suamimu bisa memproses hidupmu. Menguji kesabaranmu, membuat engkau bisa tahan naik darahnya. Ya, bisa jadi anakmu proses. Ya, yang bandel itu misalnya. Bisa jadi orang tuamu yang memproses. Bisa jadi bosmu di kantor. Bisa jadi teman sepelayananmu. Bisa jadi temanmu di Kul. Siapa yang sudah gabung di Kul? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, harus gabung di Kul ya. Karena apa? Di Kul tempat kita saling memproses semakin indah. Amin. Kalau di gereja semuanya indah. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Masuk di Kul baru. Oh, ini nih yang pelit ternyata. Ini nih kalau yang datang kalau ada makanan. Wah, ini nih yang suka minta tebengan. Oh, yang ini murah hati ya. Kalau datang suka bawa martabak, bawa bakmi ya. Disitulah. Dan ini cara kerja Tuhan. Membedakan kita dari kepercayaan lain. Ya, kita tidak disuruh bertapa di gunung, tidak disuruh hidup sendiri di goa, kita tidak disuruh menyendiri di mana? Di hutan, mencari wangsit jadi orang suci di situ. No, cara Tuhan untuk memurnikan kita jadi orang suci bukan dengan cara menyendiri, tapi kita disuruh Tuhan bersekutu. Katakan sama-sama bersekutu. Berkomunitas, katakan berkomunitas. Salah satu caranya lewat mana? Kul. Kalau begini ya kita ya memang berkomunitas, tapi nggak bisa sampai satu dengan yang lain lebih saling mengenal. Setelah 1-2 jam ini udah pulang kita. Tapi di Kul kita menjadi satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling membentuk, saling melayani, saling mensupport. Saudara, itulah indahnya persekutuan. Saya bisa ada hari ini karena waktu 25 tahun lalu saya mengenal Tuhan Yesus. Yang membuat saya bisa ada di sini adalah saya dimuridkan, saya dibimbing, dan saya banyak bertumbuh di dalam Kul. Kalau di tempat kami namanya family cell, samalah ya, kelompok sel. Ada yang sebutnya date, ada yang sebutnya core, ada yang sebutnya connect group, itu sama, beda nama saja. Itu adalah persekutuan orang-orang percaya dalam kelompok kecil. Ya, saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan heran kalau nanti dalam hidupmu ada orang yang menjengkelkan di kantor mungkin. Ada orang yang belagu dalam hidupmu hadir. Ada orang yang antik, ada orang yang rese. Semua Tuhan bisa pakai membuat engkau jadi indah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan itu yang saya alami saudara. Ya, itu yang saya alami. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, ya. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Wah, saya banyak lalui kehidupan saya dibentuk dari orang-orang terdekat saya. Ya, ada kala di mana saya bergumul dengan ayah saya sendiri bertahun-tahun sampai Tuhan bawa pemulihan. Saya punya anak, dari anak saya kecil sampai SMA 1, ya. Itu tiap tahun saya dipanggil guru, ada masalah di sekolah. Saya dibentuk kesabaran saya, dibentuk pergumulan. Dia pernah coret mobil sampai tulis bahasa kotor, padahal bapaknya sendiri orang yang gak pernah ngomong kotor. Tapi sekarang saya tuai, anak 16 tahun, heboh viral kan, lihat videonya nanti Brian Kandani, ya, viral videonya sampai jutaan viewers, 16 tahun menghasilkan 3 digit, bangun agensi, bawa dampak, pelayanan di gereja, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Wow,
Apa yang saya tabur doa firman sekarang saya lihat dengan istri. Bagaimana saya terkesan apa yang Tuhan buat dalam hidup anak saya. Tapi itu lalui proses, saudara. Ya, nanti kapan-kapan saya ajak ya untuk pelayanan sama-sama saudara lihat. Proses, jadi kalau anakmu sekarang tidak sesuai yang kau harapkan, moyung, bandel, ingat Tuhan bisa pakai anakmu jadi orang yang luar biasa. Kalau suamimu mungkin sekarang gak pulang-pulang, Tuhan bisa ubahkan, bukan cuma pulang, tapi dia melayani Tuhan. Saya sudah lihat banyak sekali seperti itu. Tapi untuk lalui itu gak enak. Kadang sakit hati, kadang naik darah, kadang kehilangan kesabaran. Saya cerita satu ya, saya mimpin KUL dulu. Sekarang udah bukan mimpin KUL tapi mimpin pemimpinnya KUL. Jadi saya gak langsung pimpin KUL. Tapi saya kalau mimpin KUL saya udah tahu sekali suka dukanya. Kadang kita perhatiin, saat kita sakit kita gak ada perhatiin. Kita WA gak dibalas, kadang di blok. Kadang-kadang kalau ada masalah baru cari kita, ya biasalah. Ya, tapi ada satu orang datang di KUL saya beberapa tahun silam, itu 9 tahun saya kurang lebih bimbing dia. Wow, ini seperti duri dalam daging saya. Itu teman-teman KUL udah gak ada yang suka. Di gereja kami dia udah kartu mati. Suka menjengkelkan, ya orangnya sensitif. Dia lebih tua beberapa tahun dari saya. Waktu dia masuk mungkin di usia 40-an tahun ya. Dia punya pergumulan, gak ada yang mau sama dia pasangan hidup. Jadi dia selalu kapan nih ada jodoh, kapan nih ada jodoh. Dia pria, mau lihat tampangnya ya, saya kasih lihat tampangnya ini yang bikin saya jengkel lama ya. Nah tapi kalau saya tampilkan ini bukan berarti menggosipi beliau, ini sudah jadi kesaksian. Dan dia yang kasih semua fotonya. Karena sesuatu yang dulu tragedi kalau sudah dilewati jadi komedi. Kita bisa ketawa nanti sama-sama. Wah ini orang menjengkelkan sekali. Kadang apa ya, kalau kita ngobrol di sana ada di gereja kita, dia nggak diajak ngobrol. Oh dia bilang kamu ngomongin saya, padahal nggak ada yang ngomongin dia. Ya di KUL nanti ribut sama teman KUL yang lain, di kantornya ribut, sama teman kerjanya ribut, sama bosnya ribut. Pertama saya kasihan, lama-lama, oh problemnya ini di kamu. Sama semua orang nggak cocok, bapaknya pun diajak ribut, saya pun pernah diajak ribut. Lagi pameran mobil di Kemayoran, saya ajak dia, jemput dia loh. Pergi sama saya, naik mobil saya, kita jalan-jalan. Saya pergi ngobrol-ngobrol sama yang tawarin mobil kan nanya-nanya harga, lihat-lihat aja. Dia di situ, dia lihat saya dari jauh lagi ngobrol di situ. Wah marah besar, oh kamu kayaknya mau beli mobil yang gak kasih tahu saya. Aduh kita cuma nanya-nanya pameran, kalah-kalahin istri. Saya aja kalau ke mall sama istri kita pisah nanti pulang baru bawa belanjaan masing-masing. Dia marah, dia pulang, gak mau ikut saya lagi. Saya bilang ini kayak anak kecil ya. Kita pergi nanya-nanya gak boleh. Apa-apa saya super sensitif. Saya ulang tahun ya, teman-teman KUL kasih kejutan. Saya juga gak tahu ada kejutan. Oh semuanya pakai seragam, anggaplah seragam kayak begitu. Sayanya dengan istri bebas. Dia ternyata dikoordinasi, semua pakai seragam kita ya, kita mau rayain ulang tahun leader kita gitu. Dianya gak dapat WA-nya, dia datang dia kaget semua orang pakai seragam. Ada 2-3 orang juga gak pakai, sengaja gak pakai karena oh saya sorry gak bisa pakai karena saya baru pulang kerja. Gak apa-apa tuh, dianya marah besar. Oh kalian itu kucilkan saya ya, padahal ada bukti loh, masuk WA-nya aja gak masuk. Wah ribut lagi di ulang tahun saya. Aduh, tapi saya belajar mengasihi dia apa adanya. Teman-teman udah marah, bilang udah gak usah diurusin kayak begitu, udah masih banyak jiwa-jiwa yang lain. Saya bilang gak bisa, ini guru saya. Guru apa? Guru kesabaran hidup saya. Jujur ya, istri saya aja udah mau menyerah, udah gak usah diurusin orang kayak begitu. Tapi gak bisa, ini kan orang yang Tuhan titip dalam hidup saya. Beda kalau saya manajer di perusahaan, HRD. HRD kan ngomongnya begini, karyawan harus dibina. Kalau gak mau berubah dibinasakan. Kalau ini kan gak bisa, ini jiwa yang datang dalam hidupmu. Ya udah, apa yang terjadi? Karena saya didik, saya bentuk, saya mentorin dia, terjadi terobosan. Terobosan, karakter berubah, yang paling luar biasa dia bersuka cita. Akhirnya setelah 9 tahun, dia dapat pasangan hidup di usia dia yang mungkin menjelang menuju ke 50 tahun. 40-an lah kalau nggak salah ya, saya lupa tepatnya di usia berapa. Karena dia pikir udah mau expire nih dia. Apa yang terjadi? Ada wanita, tapi kalau bukan dari gereja kita, kalau gereja kita udah kartu mati dia. Dia dapat dari gereja lain digembalakan, dapat lihat istrinya. Ini wanita luar biasa, bisa terima dia apa adanya. Bisa dibantu slide-nya? Wih, lihat lagi, satu lagi. Wah, waktu pemberkatan nikah itu heboh di pemberkatan nikah. Kenapa? Semua senggol-senggolan. Lihat tuh, mujizat masih nyata. Masih ada yang mau sama dia. Jadi maksudnya kamu jangan kehilangan harapan, dia aja udah sicap lebih, masih ada yang mau. Dan luar biasa wanita ini baik, cantik, selisih 12 tahun daripada dia. Wah ada teman kurang ajar mulutnya, dia bilang gini, luar biasa ya dia dapat 1 putaran sio.
Tapi ingat ya, ini bukan menjelekkan, ini dia minta jadikan hidupnya kesaksian. Sekarang dia sudah di New Zealand, dapat kerjaan, dia sudah berbahagia di sana, tapi tiap bulan cari saya. Dia bilang, terima kasih kamu bimbing saya. Terima kasih, saya malu kalau ingat kelakuan saya dulu. Saya bilang, gak apa-apa. Makanya kamu dibentuk Tuhan, melalui kamu saya juga dibentuk jadi pemimpin lebih baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lihat, saya tidak menyerah terhadap dia. Dan dia juga akhirnya mau diproses, sehingga dia bisa menikmati banyak mujizat Tuhan. Artinya apa saudara? Siapa orang-orang dalam hidupmu yang saat ini membuat engkau marah, sakit hati, duri dalam daging? Ingat, melalui orang-orang itu Tuhan bisa pakai untuk membentuk dirimu terlebih dahulu. Tuhan lebih tertarik merubah dirimu sebelum merubah orang-orang di sekelilingmu. Amin saudara. Dan ini bukan cuma bicara orang yang menjengkelkan. Kadang-kadang gembalamu bisa Tuhan pakai untuk mendidik hidup kita, membentuk. Guru bisa untuk mengajari kita, ya, atau mungkin orang tua untuk memberi nasihat pada kita. Jadi orang-orang dalam kehidupan kita Tuhan bisa izinkan hadir menjadi sarana proses mendewasakan, mendidik, membuat kita semakin indah. Amin. Yang ketiga, problem. Wah, ini yang gak enak nih ya. Problem juga bisa menjadi sarana proses melalui masalah, penderitaan, kesulitan, mungkin doa yang belum dijawab, mungkin konflik dalam hubungan, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada yang di PHK, ada yang hutang belum dibayar, ada yang mungkin ditinggalkan orang yang dicintai, mungkin problemnya berupa masalah, musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Nggak ada yang enak. Namanya masalah, problem enak atau tidak? Tidak, tapi Allah kita luar biasa. Dalam setiap masalah, kejadian, kesulitan, kesusahan, kesukaran, Allah masih turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu yang kita harus pegang. Bukan berarti Tuhan yang menimpakan masalah, tapi melalui masalah Tuhan masih bisa berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya bisa ada berdiri di sini, saya bersyukur. Saya lalui banyak sekali masalah dalam hidup. Ditinggal ayah, bagaimana ayah saya penjudi, pemakai narkoba, saya sudah pernah saksikan lah ya, saya nggak usah cerita lagi. Bagaimana saya juga jatuh dalam narkoba dulu bertahun-tahun. Bagaimana numpang di rumah orang, bagaimana saya pernah ditipu, saya pernah ditinggalkan, saya pernah dihianati, saya pernah dilecehkan. Saya tahu apa rasanya hidup susah secara ekonomi, orang lain punya ini, punya itu, kami nggak punya apa-apa. Saya tahu apa rasanya naik angkutan umum bertahun-tahun. Tapi saya bersyukur, melalui semua kesulitan itu, Tuhan berkarya menjadikan saya pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Ketika menghadapi masalah, tantangan. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita. Kalau lagi dilalui itu memang gak enak, duka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi melalui tes hidup kita bisa memiliki testimoni. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ingatlah apapun yang kamu alami saat ini, tantangan, masalah, kesulitan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan bisa berkarya mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ini yang membuat kita tetap kuat. Saudara, dari sekian banyak kesaksian saya pilih beberapa kesaksian lagi ya. Tentang ekonomi sudah, tentang anak banyak kesaksian orang tua, tentang masa lalu. Tapi saya juga pernah lalui beberapa masa-masa dengan penyakit. Saudara, itu gak enak. Ya, saya ingat tahun 2018 kurang lebih kalau gak salah, bulan Desember muka saya ada jerawat gitu, kayak jerawat lah ya, kayak bisul. Kok gak enak, perih. Saya foto, saya kirim ke dokter, langsung divonis 2 dokter. Ini herpes zoster. Apa itu? Cacar ular. Waduh, jadwal seminar saya lagi banyak, pelayanan harus bicara, ya, ada event-event akhirnya kami batalkan. Dokter bilang harus bed rest. Dia bilang ini sebenarnya buat biasanya orang yang lansia yang kena, biasanya di paha, biasa di perut, biasa di tangan. Waduh, saya di muka lagi. Ya, pembicara lagi bagaimana di muka begini kan ngomong kan gak lucu, setengah muka cacar ular gitu ya. Nah,
Dia bilang ini bisa 1 tahun baru pulih total, kena di sarafnya. Waduh, bikin tambah takut lagi. Ya, tapi syukurnya saya berdoa cuma 3 bulanan. Dari Desember sampai Maret, Februari baru pulih. Jadi sudah sembuh, tapi ininya sarafnya itu kayak nyetrum-nyetrum malam, gatal gitu. Wah, susah tidur saudara. Tapi saya mau beritahu apa poin saya. Di tengah-tengah masalah itu saya tetap selalu bilang Tuhan Yesus selalu baik. Saya belajar tidak mengeluh. Saya belajar bersuka cita dalam penderitaan. Di situ saya tahu Tuhan penyembuh kita. COVID, wah kena lagi. COVID belum ada vaksin, belum ada booster, masih bingung penanganan. Saya angkatan pertama, tahun 2020 pandemi, 2020 akhir saya kena COVID. Wah itu terbaring di rumah sakit 5 hari. Ini gak lucu, sekarang lucu. Kenapa? Kalau dulu ini aib rasanya. Kalau setelah 2020, setelah ada vaksin pertama, vaksin kedua itu udah aman. Orang kalau posting gak apa-apa. Kalau ini saya sampai rahasiakan, kalau bisa kompleks perumahan kami gak ada yang tahu. Saya takut karena itu suka kalau ada perumahan tahu langsung tersebar viral. Rumah ini tersangka COVID, langsung dikasih garis polisi. Udah kayak orang terkutuk. Dulu ingat gak? Ya kalau bisa ditangkap pakai, bukan ditangkap, diangkut sama apa itu yang pakai APD lengkap kayak astronot gitu dibawa ke Wisma Atlet. Jadi saya bilang jangan tetangga tahu, jangan bilang-bilang ya biar saya berobat langsung masuk rumah sakit. Ya karena takut kan semuanya. Kalau sekarang beda loh, kena COVID bikin konten. COVID hari ketiga, lagi isoman. Kalau dulu kita, dan waktu masuk rumah sakit itu seremnya minta ampun. Itu cari rumah sakit susah. Saya dengar di luar itu udah teng-tong. Ada yang meninggal, ada ventilator, ada yang sesak. Waduh, itu serem banget. Saya cuma berpikir apakah saya bisa pulang ketemu istri yang saya cintai dan anak. Atau berpulang ke rumah Bapa di surga, sudah waktunya. Ayat yang menguatkan saya seringkali, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena saya cuma pikir itu kalau orang sudah masuk pikirannya bisa pulang atau enggak tuh. Iya kan? Wah, butuh 1 bulan baru bisa negatif. Sudah minum antivirus, sudah minum vitamin, sudah minum apalagi antibiotik. Wah nggak mau negatif waktu itu. Dan kalau belum negatif waktu itu kan masih dianggap tersangka. Beda kalau setelah orang ada pengetahuan ya 2 minggu udah boleh lah aktivitas. Padahal udah mulai sehat tuh. Wah saya dikasih banyak macam ramu-ramuan sama teman gereja, sama keluarga. Ada yang kasih obat, daun pepaya bagus, tak minum. Sinse punya obat, tak minum. Ada daun pepaya, sudah tadi obat Cina. Ayam arak, apalagi madu, sampai obat cacing, ivermectin. Wah lianghua semua tak minum. Apa aja dikasih, ada lagi tuh produk-produk Jepang tuh lagi terkenal tuh yang diminum mengandung salmon apa-apa, semua tak minum. COVID-nya sembuh, lambungnya rusak. 7 bulan, waduh. Begitu ketemu dokter dibilang overuse. Overuse artinya apa? Berlebihan. Macam-macam, kamu sembuh kan semua dihajar. Terbaring lagi, endoskopi. Ini yang lebih menderita, coba lihat, next. 7 bulan saya kena, berdampak pada mental saya. Sedikit mild depression, aduh gak enak sekali, kayak tercekek di sini, tertusuk di sini. Wah 7 bulan, tapi di tengah-tengah penderitaan, mulut saya bilang apa? Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya gak mau mengeluh, tapi saya mau memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, bagaimana tahu Tuhan penyembuh kalau saya gak pernah sakit? Bagaimana saya tahu Tuhan sumber berkat kalau gak pernah bangkrut atau mungkin masalah ekonomi? Bagaimana saya tahu Tuhan penghibur kalau saya gak pernah sedih? Bagaimana saya tahu Tuhan sumber jalan keluar kalau gak pernah ketemu jalan buntu? Kadang-kadang kita lebih mengenal Tuhan melalui masalah daripada berkat. Amin saudara. Proses melalui masalah, problem. Makanya ada istilah no pressure, no diamond. Wanita suka gak dengan namanya berlian? Suka ya? Tapi mau gak kalau dikasih berlian tapi bentuknya masih bongkahan batu? Ternyata saya pelajari berlian yang kita lihat indah itu, ambilnya tuh di bawah tanah. Wah masih bongkahan batu, itu butuh proses yang panjang. Dikikir, dipanasin, ditempa, dikikir, dipanasin. Wah sampai jadi indah. Sama, Tuhan mau jadikan engkau intan, tapi manusia lebih senang cara instan. Makanya ada istilah lagi, kita lihat sama-sama. Ya, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Kenapa? Karena tidak pernah terbiasa dengan badai, gelombang, ombak.
saya coba tambahkan, orang-orang Kristen yang hebat dan kuat adalah orang-orang Kristen yang siap lalui masalah, kesukaran, dan tantangan hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang keempat, promise, janji Tuhan. Dalam setiap proses berpeganglah pada firman Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang menguatkan, yang membuat kita menyadari bahwa di dalam kelemahanlah kasih karunia-Nya menjadi nyata. Katakan amin. Bahkan kita perlu izinkan firman Tuhan mentransformasi hidup kita. Lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita baca firman Bapak Ibu ya, izinkan firman itu mendidik, menegur, menyatakan kesalahan. Jadi menurut saya ini cara paling baik. Ada orang kena masalah dulu, terlilit hutang gara-gara judi online, baru bertobat. Bagus mana? Dengan baca firman, dia diajarin supaya hidup benar, gak perlu judi, gak perlu boros dan lain sebagainya. Akhirnya dia bisa mengalami terobosan keuangan. Dua-duanya bisa merubah orang. Satu lewat masalah, sakit dulu, terlilit hutang, atau firman mengajari kita sudah bertobat. Lebih enak mana? Firman kan? Jadi kalau mau cara terbaik di proses Tuhan, baca firman, izinkan firman ubah hidupmu. Ya, kalau bisa gak usah pakai problem. Walaupun memang manusia sudah ikut Tuhan pun problem bisa datang dari berbagai arah. Tapi jangan problem yang kita cari sendiri. Banyak juga problem datang karena kita cari gara-gara dengan problem itu. Ya, nah jadi Mazmur 119 ayat 130 berkata seperti ini. Bila tersingkap atau merema atau firman-Nya diwahyukan, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh? Saya, saudara. Ada banyak kebodohan yang kita buat ya, dalam hal keluarga, dalam hal mengambil keputusan, dalam kebiasaan buruk. Ada banyak kebodohan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya butuh firman ngajari kita supaya hidup jadi orang bijaksana. Amin. Nah, proses juga dalam hidup kita perlu tahu sebagai anak Tuhan ada power. Katakan sama-sama power. Power ini bicara apa? Kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan dalam proses kehidupan. Berapa banyak dari saudara orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan sama-sama, ada kuasa dalam diri saya. Jadi orang-orang yang percaya itu memiliki kuasa. Kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita hadapi proses hidup yang mungkin berat, gak enak, menderita, ingat Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang bisa menghibur, Roh Kudus yang bisa menuntun hidup kita. Makanya hampir setiap hari doa saya begini, Roh Kudus tuntun aku, bimbing aku, mampukan aku. Roh Kudus aku lemah, Roh Kudus aku gak sanggup, kuatkan aku. Jadi Roh Kudus itu kita libatkan dalam perjalanan hidup kita. Saya mau meeting, saya minta Roh Kudus beri hikmat. Saya mau ikut tender, Roh Kudus mampukan aku untuk bisa menyusun proposal tender. Kita mau dagang, minta Roh Kudus ajarin kita supaya bisa berdagang dengan cara yang baik. Negosiasi, meeting, melayani, minta Roh Kudus pimpin kita. Mengambil keputusan, minta Roh Kudus pimpin kita. Yes, amin. Libatkan. Yang keenam, ini yang saya suka, 6 dan 7. Jadi kalau saudara lakukan poin 1 sampai 5, hasilnya poin ke-6 dan ke-7. Proses yang benar akan menghasilkan progres. Katakan sama-sama progres. Siapa yang pengen hidupnya selalu ada progres? Ya, bisnis ada progres, pelayanan ada progres, keuangan ada progres, rumah tangga ada progres. Progres itu artinya apa? Ada kemajuan. Enggak begini-begini aja. Ya, proses yang benar menghasilkan progres. Asal hidupmu jangan suka banyak protes. Sama seperti wanita yang mengandung. Dia harus melalui proses berapa bulan, Bu? 9. Baru ada hasil, anak lahir. Waktu anak lahir, itu sampai bisa lupa loh rasa sakitnya, beratnya, bebannya selama 9 bulan. Yang ada apa? Sukacita. Bisa gak kalau sudah 2 bulan, aduh berat nih, aduh udah mulai susah makan nih. Ada kan orang yang saya lihat
hamil itu kayak kakak saya itu sampai gak bisa cium bau-bau macam-macam tuh, mau mual banget. Ada yang gak bisa tidur, ada teman saya tekanan darahnya naik, ada mau tidur sini, aduh ada juga yang biasa-biasa aja. Tapi kan beda ya. Bisa gak kita datang ke dokter, dok ini udah 2 bulan ya gak enak nih, keluarin dulu lah. Belum ada kemajuan. Progres terjadi ketika kamu lalui proses 9 bulan. 7 bulan bisa lahir, bisa. Prematur. Itu harus masuk apa tuh? Inkubator. Itu harus hati-hati tuh. Karena 7 bulan ini. Tapi kalau 5 bulan belum lengkap. Ya, kan kita bisa tahu kan bulan pertama apanya, bulan kedua. Kan sekarang bisa pakai tuh 4D. Ini udah kakinya nih. Ini matanya, ini apa. Itu kan pembentukan. Itu proses. Harus ada progres. Sama dengan hidupmu. Ketika kau lalui proses, pastikan ada progres di dalam Tuhan. Amin. Saudara, dan yang terakhir, ketika kau melalui progres, karena proses yang kamu lalui, endingnya bersiaplah ada promosi datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Promosi dari Tuhan bisa berupa apa? Tuhan angkat hidupmu. Tuhan menyatakan kemuliaanmu. Mungkin kau dulu susah ekonomi, Tuhan bisa angkat dan berkati berlimpah bisnis karirmu. Mungkin engkau di dalam pelayanan karena kau setia, perkara kecil Tuhan percayakan dampak pelayanan yang semakin besar. Tuhan bisa membuat rumah tanggamu menjadi harmonis kembali. Mungkin kau lalui proses sakit penyakit, tapi melalui penyakit Tuhan sembuhkan, kau bisa bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan Yesus penyembuhmu. Amin. Wow. Banyak sekali promosi yang saya nikmati dari Tuhan karena saya lalui proses-proses hidup dari tahun ke tahun. Mazmur 75 ayat 7-8 ayat terakhir. Sambil musik dimainkan dengan lembut. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, siapa yang rindu ditinggikan Tuhan? Amin. Tuhan kita, Tuhan yang senang angkat hidup seseorang. Jadi kalau engkau berasa, aduh proses hidupku panjang ya. Kok rumit ya, kok dalam ya, berat ya. Ingat, bangunan tinggi, semakin dalam digali pondasinya. Pesawat yang besar mau mendarat, itu butuh landasan yang panjang runway-nya. Ada pesawat gak bisa mendarat di beberapa kota di Indonesia karena bandaranya bukan bandara yang siap untuk datang pesawat yang besar. Mau lihat pesawat mujizat datang. Mau lihat ada hal-hal besar mendarat dalam hidupmu, seringkali kau perlu dipersiapkan. Seperti Yusuf. Rumit kehidupannya, cerita hidup Yusuf rumit. Tapi karena Tuhan mempercayakan dia sesuatu yang besar memimpin bangsa-bangsa. Kalau engkau lalui banyak hal-hal yang gak enak saat ini. Saya sudah lalui banyak hal-hal yang gak enak. Dan saya percaya masih ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara di depan. Ingat, Tuhan belum berhenti berkarya dalam hidupmu. Kita lihat kesimpulannya 7P. Saudara, baru kita doa. Proses berhubungan dengan apa? Katakan sama-sama, purpose, people, problem, promise, power, progress, and promotion. Jadikan ini pegangan kita. Ketika lalui proses sampai tahun-tahun mendatang, kita ingat ada janji-janjinya, ada firman-Nya, ada kuasa Roh Kudus, ada tujuan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai memberitakan sharing. Biar Engkau yang menuntun kami Roh Kudus. Engkau yang menguatkan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan jalan hidup kami. Sehingga melalui proses kami rindu, kami semua melihat tujuan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Ada progres, ada promosi dari Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang hadir. Sertai hidup mereka melalui proses-proses yang sulit. Buat mereka tahu Engkau tidak pernah meninggalkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita dan janganlah hatimu bimbang. Terima berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal selamanya. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin.